Melakukan ritual pesugihan agar kaya raya, seorang ibu di Muna, Sulawesi Tenggara menumbalkan anak gadisnya. Atas persyaratan yang diajukan dukun palsu, pelaku memaksa anaknya yang berusia 16 tahun untuk bersetubuh dengan dukun. Tragisnya, ritual abal-abal tersebut dilakukan sejak 2 tahun lalu. Ibu rumah tangga warga Muna, Sulawesi Tenggara ini ditangkap polisi setelah dilaporkan suaminya. Pasalnya lantaran ingin kaya raya dalam waktu sekejap. ZY menumbalkan anak gadisnya kepada dukun palsu. Peristiwa tersebut terjadi sejak 2019 hingga pertengahan tahun ini. Pesugihan itu dilakukan ZY melalui ritual abal-abal dukun AU. Selain diberikan jimat berupa kain putih, dukun AU juga meminta ZY menumbalkan anak gadisnya. Gelap mata dengan iming-iming lembaran rupiah, ZY pun menyanggupi syarat tersebut. Pelaku kemudian memaksa anaknya untuk bersetubuh dengan dukun AU di sebuah hotel. Untuk memastikan anaknya tidak membangkang, pelaku menunggu di luar kamar. Hampir 2 tahun diperlakukan tidak senonoh oleh ibunya. Korban akhirnya mengadu kepada ayahnya yang baru kembali dari perantauan. ZY kemudian dilaporkan ke polisi, sementara dukun AU dalam pencarian. Kami dari Satreskrim, terkhusus dari unit PPA telah melakukan langkah-langkah. Kemudian dari hasil pemeriksaan, ya diduga cukup bukti dan kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka, yang mana tersangka adalah ibu kandung dari anak korban. Dan untuk pelaku utama yang berinisial UA saat ini masih dalam tahap pengejaran. ZY dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan pidana paling lama 15 tahun. Diduga jadi korban pesugihan dan ilmu hitam orang tuanya, bocah perempuan berusia 6 tahun di Goa, Sulawesi Selatan dianiaya hingga matanya nyaris buta. Ibu korban berdalih mendapat bisikan gaib yang memerintahkannya mengeluarkan sesuatu dari mata anaknya. Entah apa yang ada di benak ibu ini hingga tega menyakiti anak perempuannya yang berusia 6 tahun. Ironisnya, korban yang histeris karena kesakitan justru tetap dipegang erat oleh ayah, paman, dan kakeknya hingga tidak bisa bergerak. Paman lain korban yang ada di lokasi kemudian berusaha mencegah penganiayaan tersebut bersama anggota TNI, namun mendapat perlawanan. Korban akhirnya berhasil dibebaskan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Selain matanya yang bengkak, bagian tubuhnya seperti leher, lengan, dan paha juga terdapat memar. Bayu, paman yang menolong korban saat itu, mengaku orang tua korban diduga sedang mendalami ilmu hitam. Saat kejadian, ibu korban mengaku mendapat bisikan gaib dan melihat sesuatu di mata korban yang harus dikeluarkan. Pulang dari kuburan, kondisi ibunya ini masih di luar kesadaran. Di luar kesadaran. Dia bilang ada benda yang di dalam matanya anaknya. Dia berusaha mengambil. Cuman kan logikanya nggak boleh lah. Sementara itu, Polres Goa yang menangani kasus penganiayaan anak ini mengaku sudah menahan 4 orang, yakni orang tua, paman, serta kakek korban. Keempatnya masih diperiksa intensif dan polisi juga menunggu hasil tes kejiwaan para terduga pelaku ini. Penyidikan kita tetap melakukan, sementara ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan saat ini orang tuanya kita lakukan observasi di rumah sakit Jiwa Beli. Ada berapa yang diperiksa sementara? Ya? Ada berapa saksi yang diperiksa? Sampai saat ini baru 4. Polisi juga mendalami penyebab kakak korban yang meninggal sehari sebelum kejadian penganiayaan, yang diduga juga terkait pesugihan ilmu hitam yang didalami para terduga pelaku.
Sementara itu dengan modus pengobatan, seorang dukun gadungan di Karangasem, Bali memperkosa anak di bawah umur puluhan kali. Mirisnya, dukun gadungan itu residivis kasus yang sama. Tak kapok di penjara selama 4 tahun dengan kasus persetubuhan di bawah umur, Iwayan Gunawan alias Galung, dukun gadungan di Karangasem, Bali ini kembali melakukan aksi bejatnya, menyetubui remaja 16 tahun. Dukun palsu asal Bangli ini beraksi dengan modus kesurupan saat mengobati korban. Aksi bejat pelaku dilakukan hingga puluhan kali dalam 1 tahun. Setiap korban menolak, pelaku mengancam membom rumah korban atau membunuh salah satu anggota keluarga korban. Ulah bejatnya terbongkar setelah korban mengadu kepada orang tuanya. Dirinya adalah dia mengaku dirinya sebagai dukun atau balian dan mengiming-imingi bahwa bisa berobat di Semadya dengan berobat suatu penyakit, sehingga sebelum dilakukan pengobatan mereka melakukan persetubuhan terlebih dahulu, dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut dia mengancam si anak ini untuk tidak menyampaikan ke orang tuanya. Polisi menyita pakaian korban sebagai barang bukti. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Maksud hati ingin mengobati istri yang sering kesurupan. Seorang suami di Sampit, Kalimantan Tengah mendapati kenyataan pahit. Pasalnya sang istri justru diperkosa dukun yang mengaku bisa mengobati penyakit istrinya saat dirinya bekerja. Harus seorang dukun warga Kecamatan Telaga Antang terpaksa harus berurusan dengan aparat Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah setelah dilaporkan memperkosa EN, seorang ibu rumah tangga. Pelaku mengaku baru 3 bulan menjalani pekerjaan sebagai dukun yang mengobati orang kesurupan. Kasus perkosaan bermula saat pasangan suami istri mendatangi rumah pelaku yang dikenal sebagai seorang dukun untuk mengobati istrinya yang sering kesurupan. Sebelumnya korban pernah diobati pelaku dan berhasil menyadarkannya. Pelaku pun bersedia mengobati korban, namun dengan syarat harus bermalam di rumahnya selama 4 hari. Syarat ini disetujui oleh suami korban, apalagi ia diperkenankan mendampingi korban selama proses pengobatan. Saat suami korban pergi bekerja di perkebunan kelapa sawit, korban diperkosa pelaku dan mengancam akan mencekiknya jika melawan. Korban yang ketakutan hanya bisa pasrah saat pelaku memperkosanya. Kasus terungkap setelah korban menceritakan peristiwa yang dialaminya. Mendengar cerita istrinya, suami korban marah dan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Waktu pengobatan yang telah ditentukan oleh tersangka, suami dari korban menjemput korban. Pada saat dibawa pulang, korban barulah mengakui kepada suaminya, melaporkan kepada suaminya bahwa dia telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka ini. Berdasarkan laporan tersebut, suaminya melaporkan ke Polsek, langsung kami ambil tindakan kepolisian. Sempat terjadi perlawanan nggak antara korban dengan pelaku? Korban sempat ingin melawan, namun pelaku ini sudah lebih dulu mengancam akan mencekik jika korban ini melakukan perlawanan. Pelaku terancam menjalani hukuman 9 tahun penjara karena melanggar pasal 298 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman kekerasan. Berdalih bisa melanggengkan hubungan dan memberi pengasihan, seorang dukun cabul di Kendal, Jawa Tengah dibekuk polisi. Aksi bejat pelaku telah dilakukan 10 kali kepada korban yang merupakan teman anaknya yang berstatus pelajar. Satreskrim Polres Kendal membekuk FM alias Mbah Wongso karena mencabuli seorang pelajar sebanyak 10 kali dengan berkedok sebagai dukun. Tindakan tak senonoh itu pertama kali dilakukan pada Juli 2020 saat korban curhat dengan anak pelaku tentang hubungannya dengan sang pacar yang renggang dan berharap bisa dibantu. Anak pelaku mengantarkan korban kepada ayahnya yang mengaku bekerja sebagai dukun. Oleh pelaku, korban dijanjikan bahwa hubungannya dengan sang pacar segar kembali asal mengikuti sarannya, termasuk diajak bersetubuh, dipasang susuk dan diberikan minyak pemikat. Korban diminta tiduran untuk dilakukan ritual agar sang pacar kembali dengannya. Korban yang diancam akan disantet oleh pelaku melaporkan kejadian ke pihak berwajib. Merasa pacarnya mulai menjauh, akhirnya curhat kepada temannya. Temannya ini adalah anak daripada dukun cabul tersebut. Setelah itu melakukan
seperti datang ke tempatnya dukunnya mengatakan ya nanti akan kita dekatkan, disuruh tidur, setelah itu dikatakan diruat ataupun diberikan yang menarik, tetapi ternyata di situ terjadi asusila ataupun pencabulan. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi tangkap pemuda yang diduga kuat membakar mimbar masjid. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.